Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi ini dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat. Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus berani tanggung jawab. Dan saya siap bertanggung jawab. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Mau asal Anda dari mana? Jabatan Anda apa? Tetapi yang namanya korupsi, Anda akan dipandang hina di mata masyarakat. Harga diri Anda, harga diri keluarga Anda, harga diri partai Anda akan dipandang hina oleh kami rakyat Indonesia. Karena ini adalah perilaku yang sangat menjijikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Selama ini beredar di media sosial bahwa Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian Republik Indonesia, kabur atau hilang jejak semenjak dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan nilai korupsi sebesar 30 miliar lebih dan juga ada 12 pucuk senjata api. Tidak main-main. Ini ditemukan di rumah dinasnya. Beliau ini adalah seorang menteri pertanian. Jika di rumahnya ditemukan lumbung padi, mungkin masih masuk di akal. Tetapi di rumah dinasnya ini ditemukan uang 30 miliar dan 12 pucuk senjata api. Tentu pikiran masyarakat akan kemana-mana. Masyarakat akan menilai bermacam-macam. Sehingga tadi di awal cuplikan video saya mengatakan bahwa pembelaan seperti apapun, pengacara sehebat apapun demi membela hal tersebut, demi membela kasus tersebut, tetapi di mata kami rakyat jelata, di mata kami rakyat Indonesia, Anda telah melakukan perbuatan yang sangat terhina. Anda akan dipandang hina oleh rakyat Indonesia karena Anda telah merampok uang rakyat. Di mata rakyat jelata, di mata rakyat Indonesia, kasus korupsi adalah kasus yang paling hina. Kasus korupsi adalah sebuah bentuk bahwa Anda tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dan apalagi informasi yang beredar saat ini bahwa seorang Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekali lagi, apapun pembelaannya, yang namanya korupsi tetap terhina. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana tanggapan yang disampaikan oleh seorang ketua umum dari Partai Nasdem terhadap kasus yang menimpa kadernya ini. Lalu poin-poin penting apa yang digarisbawahi oleh seorang Surya Paloh ketika dalam rentan waktu beberapa bulan ini
Nasdem terus mendapatkan musibah. Dan musibahnya tidak main-main. Semuanya kasus korupsi. Dulu Partai Demokrat korupsi secara berjemaah. Ada iklan yang mengatakan katakan tidak pada korupsi. Ternyata itu iklan semuanya omong kosong. Sekarang Partai Nasdem mulai belum apa-apa sudah merampok uang rakyat, sudah mencuri uang rakyat. Benar-benar sikap rakus yang dimiliki oleh pribadi-pribadi, oleh oknum-oknum yang tidak pernah puas dengan apa yang ada. Mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Bapak Surya Paloh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu di tempat ini dalam peristiwa demi peristiwa yang telah bersama kita lalui, baik oleh saudara semuanya, baik rekan pers, maupun kehadiran saya dan kawan-kawan di sini dan kapasitas sebagai fungsionaris DPP Partai Nasdem. Hari ini saya memberikan keterangan resmi kepada saudara. Tentu merupakan hal yang menyangkut berita yang tidak mengenakan hati, memprihatinkan, dalam suasana penuh kesedihan yang menyangkut Profesor Dr. Yassin Limpo dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Pertanian, sekaligus juga salah satu fungsionaris di DPP Partai Nasdem di Dewan Pakar. Hal yang saya pahami adalah semua kita menginginkan agar kita selalu konsisten untuk memberikan penghormatan kita atas upaya penegakan hukum yang berkeadilan di negeri ini. Dan itu adalah tugas dan misi kita semuanya, termasuk Partai Nasdem. Maka di luar dugaan, baik oleh diri saya dan semua kawan-kawan, dan saya yakin juga di luar dugaan daripada Bung Syahrul Yassin Limpo, dia harus mengalami sebuah kondisi yang seperti apa yang dialami oleh dirinya pada saat ini. Dia meminta izin saya setelah mendapat izin dari Bapak Presiden untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, menerima penghormatan dan penghargaan atas keberhasilan pemerintah Indonesia, CQ, departemen yang dipimpinnya oleh lembaga FAO di bawah naungan PBB. Di saat dia menerima penghargaan seperti itu, yang juga merupakan, saya pikir, kebanggaan bagi kita semuanya, di dalam negerinya, dia mengalami satu peristiwa yang saya bisa pahamin bagaimana terhinanya dirinya, kecewa, sedih, terlepas daripada semua permasalahan, upaya kita menegakkan keadilan atas hukum yang berlangsung. Tidak ada seakan-akan hari esok untuk menunggu dirinya kembali.
Ini hal yang amat sangat mengusik hati saya. Tetapi sekali lagi, konsistensi dan penghormatan upaya penegakan hukum tidak akan pernah surut sedikit pun. Itu perlu saya tegaskan. Baik atas nama pribadi maupun atas nama seluruh keluarga besar Partai Nasdem. Maka untuk itu, saya sudah menerima laporan daripada Bung Syahrul. Atas nama DPP, saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Agar apa? Agar sekali lagi memberikan penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya. Agar dia penuh konsentrasi. Dan kita tentu, saya ingin mengajak semuanya kita untuk tetap memberikan ruang penghormatan kita kepada presumption of innocence terhadap ajas praduga yang tidak bersalah. Salah, jalani, hadapi, laksanakan. Itu prinsip yang tegas dari kita. Jadi hal inilah yang paling penting. Saudara ketahui, Nasdem tetap pada komitmennya. Ada permasalahan, jangan lari dari permasalahan, hadapin permasalahan. Kita ingin agar bisa memberikan semangat dan nilai kepeloporan selalu terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi. Agar negeri kita bisa lebih baik, agar harapan dan cita-cita kita bersama bisa lebih terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Inilah yang saya harus katakan pada saudara semuanya, dan saya mempersilakan saudara untuk menanya apa saja. Saya orang Bugis Makassar, dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapin, dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat. Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus bertanggung jawab. Dan saya siap bertanggung jawab. Saya sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pradi untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya seharusnya menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Saya meniti karir mulai dari lurah, camat, saya 25 tahun jadi kepala daerah, 10 tahun jadi bupati, wagub 5 tahun, 10 tahun jadi gubernur. Dan baru saya merasa ada hal-hal seperti itu. Oleh karena itu saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden. Indonesia memiliki best practice dalam pengendalian berbagai hama penyakit, baik unggas maupun hewan besar. Dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya memberikan presentasi di semua negara yang ada atas nama PBB. Yang kedua, IPAT memberi penghargaan pada Bapak Presiden. Dan 3 tahun ini, bantalan ekonomi, boleh dibuka datanya, adalah pertanian. Dan itulah langkah-langkah yang sudah dilakukan atas perintah Presiden pada kita semua, bahwa kita memberi makan 280 juta orang kurang lebih dengan dinamika min plusnya, tentu ada. Oleh karena itu saya hari ini memang
Pak Pratik dengan sangat baik pada saya, meminta apa sih? Saya orang Bugis Makassar, dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapin, dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat. Pak akan betul presiden nggak, Pak? Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana, kalau berani berbuat harus bertanggung jawab. Dan saya siap bertanggung jawab. Sudah panggilan akan Belum ada panggilan, saya belum tahu ada apa-apa. Saya cuma baca di medsos. Sementara saya berproses berhadapan dengan bilateral dengan Menteri Italia, Menteri Spanyol, melakukan bantuan dengan FAO, dengan IFAD, dengan berbagai hal yang merasa bahwa Indonesia perlu dibantu dalam rangka climate change. Kekhawatiran dunia juga termasuk kekhawatiran Indonesia. Dan salah satu yang menjadi kesepakatan di forum FAO atas inisiatif kita bahwa tidak boleh ada negara yang bisa jalan sendiri menghadapi climate change. Seperti apa yang Bapak Presiden selalu sampaikan. Dan itu menjadi rekomendasi dunia. Oleh karena itu diberi saya kesempatan, dan saya belum ada serah ini. Karena tadi juga saya diperiksa di Polda. Dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua. Saya berharap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Bapak Presiden. Lebih baik saya ngambil sikap seperti itu. Masih ingat janji Surya Paloh jika kadernya korupsi, Nasdem akan dibubarkan? Inilah jawaban Surya Paloh ketika ada wartawan menyinggung soal itu. Mari kita cek videonya. Kapan saya bicara, sama siapa saya bicara, gimana audiens? 2015 masuk berjualan Tiga hari sekian ininya, nggak ada ditolong. Ketua Umum Partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi pasti dibubarkan. Ya itu saya salah, karena memang tidak ada. Dirinya bukan begitu. Jadi maknanya semangat kita untuk korupsi nggak ada artinya kita ini. Kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Oke guys, itulah cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian terkait tanggapan dari Mentan Bapak Syahrul Yassin Limpo dan juga tanggapan dari seorang Surya Paloh. Pada tempat yang paling pertama, saya patut memberikan apresiasi kepada Bapak Syahrul Yassin Limpo yang sudah menempatkan harga diri itu jauh lebih penting ketimbang jabatan dan lain sebagainya. Namun satu hal Pak, bahwa dengan korupsi harga diri Bapak itu jatuh. Semoga saja dalam pembuktian atau dalam pembelaan ke depan Bapak tidak terlibat kasus korupsi. Tetapi jika Bapak sebagai tersangka kasus korupsi, dan apalagi informasi yang beredar di masyarakat saat ini bahwa nama Bapak sudah tercatat sebagai tersangka kasus korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi itu. Sehingga bagi kami masyarakat kecil, bagi kami yang rakyat jelata ini, kami memandang bahwa orang-orang yang mengkorupsi uang rakyat, uang negara, apapun itu, adalah manusia-manusia rakus. Manusia-manusia yang menurut kami itu sangat terhina. Mengapa demikian? Karena kalianlah manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur dan tidak tahu berterima kasih atas apa yang kamu alami, atas apa yang kamu peroleh saat ini. Jabatan sudah, tentunya penghasilan besar. Kok ngapain masih curi uang rakyat? Itulah pemikiran yang akan terlintas dalam benak kami sebagai rakyat jelata.
Sehingga kami rakyat jelata menilai bahwa orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang sangat terhina. Harkat dan martabatnya amat-amat terhina. Namun di sisi lain, saya tetap memberikan apresiasi kepada Bapak yang sudah dengan secara gentleman datang untuk bertanggung jawab. Ya memang sudah selayaknya. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Bapak berani berbuat salah, Bapak pun harus berani bertanggung jawab. Jangan hanya tahu menikmati. Giliran tanggung jawab, lari. Tetapi apa yang ditunjukkan Bapak Syahrul Yassin Limpo ini, saya secara pribadi memberikan apresiasi. Karena beliau sudah dengan secara gentleman datang untuk bertanggung jawab, dan juga dengan secara gentleman beliau tahu diri untuk mengundurkan diri dari Mentan. Semoga kasus yang menimpa Bapak ini bisa segera diproses dan bisa menemukan titik terangnya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kasus korupsi atau siapapun itu yang mengkorupsi dari keluargamu, anak dan istrimu, kelompokmu, pasti akan dipandang hina oleh orang lain. Moral, harga diri, marwah akan jatuh semuanya ketika kita terlibat dalam kasus korupsi. Apalagi korupsi itu mencuri uang rakyat, uang yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan orang banyak. Sangat memalukan. Lebih baik Anda mati, jauh lebih terhormat, daripada Anda hidup di dunia ini dan nama Anda akan selalu dibicarakan karena Anda terlibat dalam kasus korupsi itu. Oleh karena itu, saya mau mengajak kepada para pemirsa sekalian, kepada generasi Z dan kaum milenial, jika kalian diberi kepercayaan, panggung, jabatan, dan lain sebagainya, budayakan untuk jangan pernah korupsi. Hilangkan budaya itu. Jangan pernah korupsi. Jika Anda tanamkan ini dalam diri Anda, maka saya sangat yakin dan percaya, masalah sekecil apapun, seberat apapun, Anda tidak pernah akan menyerah, karena Anda yakin Anda berada di jalan yang benar. Semoga saja kasus yang menimpa Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian Republik Indonesia ini, tidak terjadi dalam diri kita dan keluarga kita. Sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, mari hilangkanlah budaya korupsi. Karena korupsi itu sangat terhina. Sekali lagi, korupsi itu sangat terhina. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.